Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Stephanie Angelina dengan NPM 2111031085. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan 3 soal dari discussion question chapter 6. Nah, untuk memenuhi tugas pertemuan ke-6 mata kuliah akuntansi manajemen A dengan dosen pengampu Ibu Susi. Nah, soal yang pertama itu nomor 1, jelaskan perbedaan antara biaya berdasarkan proses dengan biaya berdasarkan pesanan. Nah, di sini saya membaginya dalam 5 perbedaan. Yang pertama, biaya berdasarkan pesanan, itu setiap pesanan produk memiliki ciri khas atau memberikan berbagai macam layanan atau produk yang berbeda satu sama lain, atau sifatnya itu heterogen. Sedangkan biaya berdasarkan proses, itu setiap produk yang dihasilkan itu serupa atau bersifat homogen dalam jumlah yang besar. Lalu perbedaan yang kedua, kalau biaya berdasarkan pesanan, itu produksinya dilakukan secara terputus-putus. Maksudnya apa? Kalau berdasarkan pesanan, itu artinya produksi yang dilakukan itu hanya kalau ada pesanannya saja. Kalau misalnya tidak ada pesanan, dia tidak akan memproduksi. Makanya di sini dituliskan produksi dilakukan secara terputus-putus. Itu sesuai dengan pesanan. Nah, berbeda dengan biaya berdasarkan proses, yang dimana produksinya itu dilakukan secara terus-menerus. Artinya, mau itu ada pesanan atau tidak ada pesanan, produksinya itu akan dilakukan secara terus-menerus gitu, tanpa berhenti. Lalu, yang selanjutnya, perbedaan selanjutnya, kalau biaya berdasarkan pesanan, itu jumlah produk yang dihasilkan itu cenderung terbatas gitu. Ya sesuai yang di atas tadi, kalau produksi itu dilakukan secara terus-menerus, jadi sesuai dengan pesanannya. Kalau biaya berdasarkan proses, itu jumlah produk yang dihasilkan itu berjumlah banyak atau massal. Nah, itu dikarenakan produksi yang dilakukan itu secara terus-menerus gitu, makanya dia produknya berjumlah banyak. Perbedaan keempat yaitu, kalau biaya berdasarkan pesanan, itu mengalokasikan biayanya untuk pesanan. Sedangkan biaya berdasarkan proses, itu mengalokasikan biayanya dari setiap departemen per periode akuntansi. Lalu perbedaan kelima, kalau biaya berdasarkan pesanan, itu biaya per unitnya dihitung dengan membagi total biaya pada pesanan tertentu dengan unit yang diproduksi pada pekerjaan itu. Sedangkan biaya berdasarkan proses, biaya produk yang dihitung itu dengan membagi biaya produksi selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama periode tersebut. Itu 5 perbedaan mendasarnya. Nah, soal selanjutnya yaitu bedakan antara pemrosesan sekuensial dan pemrosesan paralel. Sequential processing itu adalah prosesan yang harus dilakukan dengan semua unit melewati suatu tahapan sebelum tahapan berikutnya secara beruntutan. Contoh itu bisa dilihat yang pola sekuensial ini dari produsen mineral, herbal atau vitamin health blend. Nah, ini dimana proses pencampuran dari mixing department yang sedang work in progress itu menuju ke, kalau misalnya sudah selesai, menuju ke pengapsulan, itu masih sedang proses juga, belum barang jadi. Lalu kalau misalnya sudah selesai, itu menuju ke proses pembotolan gitu. Nah, jika proses pembotolan itu sudah selesai, maka menjadi barang jadi. Nah, jadi kalau sequential processing ini harus melewati satu unit tahapan gitu. Berbeda dengan selanjutnya yaitu parallel processing. Itu adalah pemrosesan semua unit yang harus dilakukan melalui 2 atau lebih proses sekuensial secara bersamaan setelah melewati satu proses hingga menjadi produk jadi. Nah, contohnya itu bisa dilihat proses pemrosesan paralel ini terlihat bahwa proses write heads and drive itu dapat terjadi secara terpisah atau paralel dari pemrosesan produksi dan pengujian papan sirkuit. Nah, soal selanjutnya yaitu tentang apa itu laporan produksi dan apa tujuan dari laporan itu. Nah, laporan produksi itu atau production report adalah sebuah dokumen yang mengiktisarkan aktivitas produksi yang terjadi dalam sebuah departemen pemrosesan untuk suatu periode waktu tertentu. Nah, laporan ini tuh lazimnya juga bisa disebut sebagai laporan harga pokok produksi, jadi itu sama aja. Nah, pada umumnya, laporan ini tuh digunakan oleh perusahaan manufaktur yang mempunyai kapasitas produksi tinggi setiap harinya.
Nah, laporan ini dibuat pada setiap akhir periode dan berisikan perhitungan biaya proses seperti berikut ini. Itu ada 3. Yang pertama adalah laporan produksi secara fisik. Yang kedua, laporan biaya yang harus dibebankan dan dipertanggungjawabkan oleh departemen terkait. Dan yang ketiga, itu laporan pertanggungjawaban departemen terkait. Nah, itu jadi laporan itu dibuat pada setiap akhir periode dan berisikan 3 hal itu. Nah, tujuan dari laporan produksi tersebut adalah untuk merincikan informasi apa saja yang dijadikan sebagai jenis dari biaya produksi dan bagian mana saja departemen proses produk tersebut. Nah, berikut ini merupakan contoh laporan dari laporan produksi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai 3 soal tadi. Semoga bisa penjelasannya semoga bisa dimengerti dan mudah diingat. Terima kasih sudah menonton. See you!